Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penggunaan Analysis of Variance atau ANOVA pada SPSS 23. Nah, di sini saya akan menggunakan data penelitian saya, yaitu menguji pengaruh enzim tanase pada 5 klon teh terhadap kandungan senyawa total fenolik atau TPC, total phenolic content. Ini datanya ada ini dengan ulangan sebanyak 3 kali. Ini datanya terdiri dari 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Nah, maksud dari variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi daripada variabel terikat, sedangkan variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, ini ada perlakuannya sebagai variabel bebas, yaitu perlakuan menggunakan enzim dan kontrol atau tidak menggunakan enzim. Ini akan diterapkan pada variabel bebas berikutnya, yaitu pada 5 klon teh. Ini saya singkat ini seperti ini biar mempermudah pemahamannya. Ini perlakuan sebagai variabel bebas terdiri dari kode 1 yaitu kontrol, yang kode kedua kode pengaruh enzim, kemudian untuk variabel bebas selanjutnya yaitu terdiri dari 5. Ini adalah masing-masing klon teh ya sebagai variabel bebas. Jadi nanti setiap klon akan dilihat nilainya antara klon yang diberi perlakuan enzim dan klon yang tidak diberi perlakuan enzim, akan dibandingkan mana yang lebih tinggi total phenolic contentnya. Ini adalah data-datanya. Ini berarti ini ada ulangan 1, 2, 3, ini 3 kali ulangan. Ini nilainya. Kita pindahkan data ini ke SPSS 23. Kita akan langsung praktek ke aplikasi SPSS 23. Ini di Excel ini udah ada datanya. Ini datanya terdiri 30 set data, yaitu terdiri dari data tanpa perlakuan pada 5 klon dan dengan perlakuan enzim pada 5 klon dengan 3 kali ulangan. Jadi total datanya ada 30. Kita sudah ada data, kita copy aja datanya masuk ke program SPSS 23. Nah, di sini kita lihat preview di data view ya. Kita pastekan aja seperti ini. Kemudian tadi ini adalah variabel bebas yaitu perlakuan ya, kita ganti ini di variabel view. Nah, ini ganti namanya perlakuan. Perlakuan terdiri dari 2 di enzim dan kontrol ya, atau tanpa enzim tanase. Kemudian ini adalah klon. Kemudian ini adalah variabel terikatnya, TPC, total phenolic content. Ini adalah kategori, kemudian ini adalah kategori, kemudian ini adalah scale. Nah, untuk label kita isi ya di value. Perlakuan terdiri 1, labelnya kontrol, kemudian kita add, kemudian 2 enzim, oke. Kemudian yang ini adalah 1 PGL, klon PGL 9, kemudian
2 PGL 10 3 PGL 11 4 PGL 12 5 PGL 15. Oke. Nah, seperti ini kita kembali ke data view. Ini kita akan mengetahui pengaruhnya, maksudnya akan membandingkan apakah ada pengaruh yang signifikan atau perbedaan nyata antara klon yang mendapat perlakuan enzim dan yang tidak mendapat perlakuan enzim, karena ini mempunyai 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Kita menggunakan ANOVA two-way ANOVA. Caranya ini analyze, kemudian kalau ANOVA univariate, kemudian ini dependent variable, total phenolic content, kemudian kemudian kita isi modelnya, nggak usah ya, plot aja langsung. Kemudian ini continue, kemudian yang ini post hoc, ini LSD 2G, continue, kemudian option, kita lihat deskriptif statistik dan homogenitas. Ini kita signifikansi level di 0,05. Oke. Nah, pada analisis ANOVA two-way ANOVA ini kan ada syarat yang tidak terpenuhi untuk post hoc test atau perform, karena grup pada perlakuan itu hanya 2 dan mempengaruhi juga pada signifikansinya. Di sini hanya ditampilkan untuk homogeneous subsetnya untuk yang klonnya aja ya, tanpa perlakuan. Jadi kita tidak tahu perbedaan antara yang mendapat perlakuan enzim dan yang tidak mendapat. Nah, caranya bagaimana untuk memunculkan ini homogeneous subset tapi masih dengan dependent variabelnya terdiri dari 2 grup. Nah, caranya dengan one way ANOVA tapi agak dimodifikasi pada labelnya ya. Kita langsung aja jadi untuk mengatasi hal tersebut digunakan modifikasi pada data ya. Ini tadinya kan ada 2 variabel bebas, ini dijadikan 1 variabel bebas, hanya saja pada variabel view-nya seperti ini ya. Untuk value 1 ini terdiri dari 2 kontrol titik 2 PGL 9 seperti itu, dan seterusnya ini sama ya, dibikin seperti ini. Kemudian untuk menampilkan datanya pakai
one way ANOVA. Tadinya kan pakai two way ANOVA. Nah, untuk one way ANOVA ini seperti ini, di compare min one way ANOVA, kemudian dependent listnya TPC, kemudian untuk faktornya hanya satu pada ANOVA one way, kemudian untuk post hoc-nya 2K seperti biasa, kemudian untuk option deskriptif sama homogeneity of variant test untuk mengetahui perbedaan antar subsetnya. Yang seperti ini kadang-kadang kita 2 kali. Nah, ini di sini one way, ini kontrol enzim bisa dibandingkan. Kemudian untuk ini untuk homogeneous subsetnya ini diperoleh semuanya ya, tidak seperti tadi. Nah, ini antara kontrol PGL12 ini berada pada subset 1, jadi hampir sama. Ini misalnya ditandai A, B, C, D, E, F, G, ini berarti ada A, B 7 ya, 7, untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan seperti ini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dukung channel ini biar lebih berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.